Itulah dia, begitu banyak manfaat dari singkong. Dan ternyata pemirsa, tidak hanya umbi dan daunnya saja, karena ternyata kulit singkong pun ternyata juga bisa dimanfaatkan oleh ada 5 mahasiswa Fakultas Pertanian ITB dan juga 1 dosen pembimbingnya. Nah, ketiganya dan mereka ini menciptakan gula cair rendah kalori yang dibuat dari kulit singkong. Produksi tanaman singkong di Indonesia memang cukup besar. Namun selain umbi dan daunnya yang dapat dikonsumsi menjadi beragam olahan makanan, ternyata kulit singkong juga bisa dimanfaatkan. Lewat tangan-tangan 3 mahasiswa Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor ini, kulit singkong yang tidak terpakai bisa disulap menjadi gula cair. Bahkan gula cair ini lebih unggul bila dibandingkan dengan gula tebu maupun gula jagung, karena gula cair dari kulit singkong ini memiliki kadar glukosa paling rendah sehingga baik untuk penderita diabetes maupun Anda yang sedang menjalankan program diet. Ide awal pembuatan gula kulit singkong ini ditemukan setelah melihat banyaknya limbah kulit singkong yang terbuang percuma di sentra pembuatan tepung tapioka kawasan Bogor. Jadi pertama kita melihat keprihatinan di salah satu daerah di Bogor juga, di Bogor Utara, daerah Cibinong, tepatnya di Kelurahan Ciluar, melihat potensi ada tempat pengolahan singkong yang menghasilkan limbah kulit singkong yang satu hari bisa sampai 120 ton singkong yang masuk. Melihat keprihatinan tersebut, kita sedikit tertarik untuk mengolah limbah tersebut agar tidak terbuang percuma. Nah, kebetulan pas saat itu juga ada salah satu program dari Dikti, yaitu namanya program kreativitas mahasiswa, dan kita ikutkan ke program tersebut. Kulit singkong yang telah dibersihkan dan direndam selama kurang lebih 3 hari, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gula cair yang rendah kalori namun tetap tak kalah manis dari gula-gula lainnya. Lewat gula cair berbahan kulit singkong ini, para mahasiswa IPB ini pun telah meraih beragam penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Kita mulai dari di skala kampus, kita pernah menjadi juara 2 di acara dari Fakultas Ekonomi. Kemudian kita ikut lomba yang di skala nasional, ada di IPB. Kemudian yang selanjutnya kita ikut ke acara yang tingkat nasional di Palembang, Universitas Sriwijaya yang mengikuti, dan alhamdulillah mendapat juara 1. Dan setelah itu kita ikutkan juga untuk skala internasional kemarin terakhir yang bertempat di Makau, dan itu alhamdulillah mendapat juara 1 dan juga mendapat berbagai penghargaan dari pihak internasional. Kita mendapatkan total 5 piagam penghargaan. Mereka berharap gula cair kulit singkong ini bisa terus dikembangkan dan dapat semakin memajukan pertanian di Indonesia. Dari Jakarta, Amanda Dasrul, Ivan Ardi, Metro TV. Saya termasuk yang menyambut gembira begitu ya dengan penelitian ini. Hasilnya nih luar biasa, gula rendah kalori buat Anda yang diet rendah kalori dan juga buat Anda yang menderita diabetes, ini satu jawaban. Karena tidak mengandung bahan kimia. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan anak-anak muda berbakat ini. Kalian kan berlima ya bikin ya? Dengan 1 dosen pembimbing. Nah, sekarang ini bertiga yang datang di sini. Boleh kenalan dong, namanya siapa? Nama saya Lia. Nama saya Alvan. Nama saya Abdul Aziz. Dan semuanya dari IPB Fakultas Pertanian. Semester 8 semua. Semester 8 sudah bisa bikin penelitian seperti ini. Tapi apa benar lebih rendah kalori dibanding gula biasa? Buktinya apa? Perbandingannya gimana? Kita sudah melakukan uji lab dan ternyata kita selalu membandingkan dari gula pasir dan gula yang lainnya, kandungan kalorinya ternyata lebih rendah dari hasil uji labnya. Perbandingannya berapa? Kandungan itu pakai uji HPLC, pakai metode HPLC. Dengan gula pasir berapa? Gula pasir deh kalau menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu? Bahan-bahan kimia nggak ada. Tidak ada, jadi semuanya murni herbal ya? Luar biasa loh, penemuan kalinya berapa? Untuk gula pasir itu 364 kilokalori. Kalau ini? Kalau ini 106 kilokalori. Wih, lumayan dong ya, hampir seperempatnya nih ya. Lumayan itu ya. Dan apakah kalian menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu? Bahan-bahan kimia nggak ada. Tidak ada, jadi semuanya murni herbal ya? Luar biasa loh penemuan kalian nih. Tapi hasil penelitian kalian ini sudah
dipatenkan belum begitu? Karena ini kan hasil penelitian yang baru satu-satunya di dunia kan? Iya. Dan dari awal setelah kita melakukan riset dan setelah menjadi produk, kita langsung ajukan ke patennya melalui Direktorat Riset dan Inovasi IPB. Kita mengajukan paten dari 2013 dan alhamdulillah sudah mendapatkan hak paten atas nama tim kita dan satu dosen pembimbing. Kapan dapatnya? Terakhir tahun 2015 keputusannya. Jadi sudah benar-benar ini adalah satu-satunya penelitian mengenai hal ini di dunia? Iya, karena sebelum itu mendapatkan paten, kita juga harus melihat di berbagai di pelosok dunia apakah sudah ada produk inovasi ini, dan ternyata tidak ada. Ada yang mirip-mirip begitu misalnya, ya, yang pernah mencoba tapi ternyata nggak berhasil atau bagaimana gitu, yang bisa kalian ketahui? Ya, untuk perbandingan sebenarnya sudah ada di Cina, itu buat gula juga, cuman dari ubi jalar. Perbedaannya, kalau kita kan dari limbah yang kulit singkong yang kita manfaatkan seperti itu. Oke, kita lihat cara buatnya. Ya. Kulit singkong yang sebelah mana sih, yang coklat-coklat ini? Ya, jadi kita bisa lihat, kita bisa bagi dua dulu. Nah, di singkong ini mempunyai dua bagian kulit. Ada kulit bagian tengahnya yang kita ambil. Nah, yang seperti ini. Ya. Nah, yang ininya ya diambil ya. Terus kemudian setelah itu? Nah, setelah kita ambil kan, nanti kita cuci dulu kulit yang ini. Kemudian kita diamkan selama 1 malam untuk menghilangkan kandungan sianida atau HCN-nya. Ya. Nah, setelah jadi ada sianidanya juga ya terhadap kulit singkong ya? Iya, yang berbahaya lagi musim sianida gitu. Tapi sudah pasti bisa hilang ya dengan direndam sehari semalam ya? Dengan direndam atau pemasakan sudah hilang kandungan sianidanya. Terus kemudian? Setelah kita rendam semalam, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu kita haluskan dulu kulit singkongnya. Ya. Kita bisa langsung dicoba kan? Bisa langsung kita coba ya. Ya. Dihaluskan, nanti kan setelah dihaluskan, kemudian kita peras dan kita ambil patinya. Nah, setelah kita ambil patinya, kita dapat menghasilkan pati kulit singkong yang keringnya seperti ini. Oke, ya. Ini pati kulit singkongnya. Ini pati kulit singkongnya ya? Yang sudah kering. Bentuknya seperti terigu begitu ya? Cuman lebih ini kalau pati sagu, seperti pati sagu yang pati singkongnya gitu. Setelah itu? Nah, setelah jadi pati ini, baru kita bisa masuk ke tahap proses pembuatan gulanya. Kita bakal melakukan proses pemasakannya. Ya, nanti kita masak dengan perbandingan pati dan airnya itu 3:1. Dan kita masak sampai mencapai nanti suhu 95 sampai 105 derajat Celcius. Nah, nanti setelah mencapai suhu tersebut, kita gunakan enzim. Enzim yang pertama, ini enzim untuk ininya 1 mili untuk 1 kilogram pati. Dan ini harus kita aduk terus. Ini kita setelah mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, setelah mencapai suhu tersebut, kita bisa dinginkan. Nah, nanti setelah didinginkan, suhunya menurun sampai mencapai suhu 65 derajat Celcius. Kita akan berikan enzim yang keduanya. Ya, enzim yang kedua apa? Nah, ada enzim alfa amilase dan enzim glukosidase yang kita gunakan. Enzim alfa amilase yang kita gunakan yang kedua. Nah, setelah kemudian diberikan enzim yang kedua, nah, setelah itu kita dinginkan, lalu kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu fermentasi, sekitar 72 jam atau kurang lebih 3 hari. Nah, setelah 3 hari ini baru ke tahap yang terakhir untuk proses pengentalan atau proses evaporasi. Maksudnya langsung jadi? Setelah evaporasi, dingin dan bakal jadi produknya gitu. Sebenarnya cukup sederhana ya bikinnya. Saya mau coba dong, coba. Ini saya ada kopi nih, kopi Sidikalang yang tadi diceritain. Nah, saya pengen coba gulanya. Perbandingannya seperti apa? Kalau misal, baik, nah kita akan coba lagi, kita akan kembali lagi setelah kita lihat dulu satu informasi yang lewat berikut ini di News Press.